Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1086-1090. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Sang Pinging menatap naga kilin. Luka-lukanya semakin parah saat dia berdiri sambil tersenyum pahit. Dengan rambut putih seperti salju dan suara tua, dia bertanya, "Tuan, bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat?" Putra Surgain menajamkan telinganya dan bersiap menuliskan nama asli kilin naga sehingga dia bisa membunuhnya. Naga kilin tersenyum dan berkata, "Saya orang pegunungan yang menyendiri. Saya memahami tanda-tanda meteorologi dan segala macam aljabar. Saya menyebut diri saya Naga Gunung Sanren, Dragon Mountain Sanren. Terima kasih atas pelajarannya." Sang Pinging membungkuk sebelum berlari dengan lesu. Suaranya terdengar seperti sedang menangis dan mengomel. "Kamu masih muda, kamu masih muda. Gelar guru surgawi nomor 1 sekarang menjadi milikmu." Naga kilin merasa sulit menyembunyikan harga dirinya saat dia berpikir, "Aku sekarang terkenal di masa lalu. Ya, tapi aku tidak bisa meninggalkan namaku. Jika aku melakukannya, Putra Surgain ini pasti akan membunuhku dengan brutal." Namun, nama Naga Gunung Sanren sangat keras dan jelas. Ia merasa bangga, meskipun ia benci karena ia tidak memiliki ekor dalam wujud manusianya yang bisa digoyang-goyangkan dan dipamerkan. Itulah satu-satunya penyesalannya. Kinmu menggunakan terlalu banyak kesadaran yang membimbingnya untuk mengalahkan pasukan surga dan akhirnya pingsan sekali lagi. Istana surgawi kura-kura hitam tetap aman. Alih-alih menyimpannya, Pangeran Yuming membiarkan pagoda langit berkaca terus melindungi istana surgawi. Ia berkeliling merawat yang terluka dan menguburkan yang meninggal. Dia meminta naga kilin, Yaner, dan putra langit Yin untuk menetap sementara di ibu kota Giok. Dia memperlakukan mereka seperti tamu yang berharga. Setelah beberapa saat, Pangeran Yuming menyelesaikan tugasnya, dan putra langit Yin pulih. Raja Dewa Gongyun juga akhirnya meredakan kesadarannya yang kacau dan dengan demikian lebih mudah mengendalikan tubuh barunya. Dia juga memenuhi janjinya untuk membantu mengobati luka kesadaran Kinmu setelah kesadarannya sendiri pulih. Kesadaran Dahong yang kuat membuatmu terluka parah dalam pertempuran itu karena kultivasi kesadaranmu yang rendah, bukan karena seni ilahi kesadaranmu yang rendah. Raja Dewa Gongyun mengamati kesadaran Kinmu sambil menyembuhkannya. Dia menggigil saat berkata, "Bingung, hanya para ahli penciptaan yang dapat memiliki pencapaian kesadaran seperti itu. Tidak ada makhluk pasca surgawi yang dapat mencapai tingkat ini. Yang muliamu, asal-usulmu membuatku penasaran." Setelah perawatannya, Kinmu terbangun dan tampak lebih baik. Dia berkata, "Saya dianggap sebagai setengah ahli dalam penciptaan." Tatapan mata Raja Dewa Gongyun berbinar. Para ahli penciptaan telah punah di sini. Hanya beberapa yang melarikan diri ke kehampaan untuk membangun dunia baru. Tubuh Kaisar Agung telah mati. Tubuhku juga. Tanpa tubuh jasmani kita bukan lagi ahli penciptaan. Di alam semesta ini, Anda mungkin satu-satunya setengah ahli penciptaan. Asal-usul Anda benar-benar aneh. Bisakah Anda menceritakannya secara rinci? Alih-alih menjawab langsung, Kinmu berkata, "Suatu hari nanti, aku akan pergi ke surga dari alam primordial. Kita akan bertemu di sana lagi, dan kau akan mengerti segalanya." Raja Dewa Gongyun mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Saya memisahkan permusuhan dan kebaikan saya dengan jelas. Anda menyelamatkan saya di istana leluhur dan sekali lagi di surga. Jadi, Anda menyelamatkan saya 2 kali. Perlakuan ini adalah saya membalas budi Anda untuk kebaikan pertama. Saya akan membalas budi Anda untuk kedua kalinya, dan semuanya akan menjadi jelas." Kinmu berkata dengan rasa terima kasih, "Kesadaranmu kuat. Kau bisa mempelajari rahasiaku dengan menggunakan kesadaranmu, tetapi kau tidak melakukannya. Apakah raja-raja dewa di era purba juga memiliki kode kehormatan? Siapa bilang hanya pria yang bisa menjadi pria sejati?" Gongyun tersenyum dingin dan berkata, "Aku benci bagaimana pria seperti kalian berbicara tentang kehormatan dan kesetiaan, tetapi kalian mencuri dan mencari pelacur dengan cara yang munafik. Itu menjijikkan." Kinmu merasa bersalah. "Aku tidak sedang membicarakanmu. Aku tidak beruntung bertemu dengan Kaisar Agung dan Kaisar Langit Taichu." Gongyun menyembuhkannya dan berkata, "Aku pergi sekarang. Kau telah menggunakan terlalu banyak kesadaranmu, jadi meskipun kau telah pulih, kultivasi kesadaranmu belum.
Berkultivasilah dengan keras, dan jangan bertarung dengan cara yang begitu intens sampai kau pulih sepenuhnya. Kau mungkin tidak akan pernah pulih jika kau melakukannya. Qin Mu mengangguk dan berkata, apa yang ingin Anda lakukan, Tuan Gong? Kau memanggilku Tuan Gong. Gong Yun tidak bisa menahan senyum dan bertanya, mengapa Anda memanggil saya Tuan? Qin Mu menjawab, saya memanggil kalian Tuan. Kalian adalah Tuan, jadi kalian pantas mendapatkan gelar seperti itu. Gong Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan pria sejati. Atribut tubuh jasmani ini buruk. Aku mungkin bisa membebaskannya, tetapi aku akan menghapus sebagian ingatannya. Kemudian aku akan mencari orang lain dengan atribut hebat untuk dipinjam dan hidup bersamanya. Dia menatap galaksi-galaksi di seberang sungai surgawi dan berkata pelan, tidak ada lagi penguasa penciptaan di sini. Aku harus melepaskan kejayaan menjadi salah satu dari mereka dan hidup. Aku adalah salah satu dari 3 raja saat itu, dan setelah terlahir kembali hari ini, aku akan menjadi makhluk terkuat di dunia. Dia tersenyum dan berkata, jika kamu bertemu dengan seorang wanita terkenal dan berkuasa dengan nama keluarga, Gong, itu adalah aku. Aku akan meninggalkan masa lalu dan merangkul era ini untuk menjadi bintang paling terang di antara bintang-bintang yang mempesona di langit malam. Selamat tinggal, yang mulia surgawimu. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Qin Mu bangkit dan berjalan keluar dari lingkaran cahaya di belakang Yaner, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Wanita yang aneh. Kaisar Agung tidak layak untuknya. Begitu pula Kaisar Langit, puji Qin Mu. Yaner bertanya dengan riang, apakah Anda sudah pulih, Guru? Qin Mu tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Hanya saja aku tidak bisa menggunakan kesadaranku untuk saat ini dan harus beristirahat sejenak, jadi cobalah untuk tidak menggangguku. Di mana Dragon Pi? Yaner berkata, naga gendut diseret oleh Pangeran Yuming atas nama perayaan kemenangan. Naga gendut juga berkata bahwa Putra Langit Yin punya motif tersembunyi, ingin mencuri pagoda langit berkaca. Dia mungkin akan menyerang selama pawai. Tuan, dia menatap Qin Mu dan ragu untuk melanjutkan. Qin Mu memahaminya. Ia berpikir sejenak sebelum berkata, kalian berdua yang akan memutuskan. Pangeran Yuming adalah orang yang jujur, dan orang yang jujur tidak akan bisa bertahan hidup sampai akhir era Naga Han. Yaner menggigil. Dia keluar dari kamar, menutup pintu, dan pergi mencari naga kilin. Dia berkata kepadanya, guru berkata bahwa orang jujur tidak akan bisa bertahan hidup sampai akhir era Naga Han. Naga kilin berbicara dengan sungguh-sungguh, saya mengerti. Tenang saja, saya tahu apa yang saya lakukan. Yaner menatapnya dan tiba-tiba berkata, naga gendut, saat ibuku bereinkarnasi, bisakah kau pergi dan melamarnya? Naga kilin sedang sibuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pawai. Mendengar itu, dia panik dan tersipu, bahkan menjatuhkan beberapa piring. Yaner berkata dengan marah, apakah kamu tidak suka dengan kegemukanku atau kejelekanku? Naga kilin buru-buru berkata, tidak, aku dulu gendut dan jelek. Kamu cantik terlepas dari ukuran tubuhmu. Jika kamu tidak bisa langsing, aku akan gendut bersamamu. Yaner menjadi bahagia setelah itu. Aku hanya khawatir tentang Master Sekte. Naga kilin berkata dengan sedih, guru sekte sudah tidak muda lagi, tetapi dia belum memulai sebuah keluarga. Sebaliknya, aku melakukannya sebelum dia. Aku takut aku akan kurang peduli padanya karena itu, dan aku tidak tahan lagi. Meskipun dia pintar, dia juga mengkhawatirkan. Aku sangat mengkhawatirkannya. Yaner tersenyum dan berkata, kita bisa menjalani kehidupan yang baik terlebih dahulu. Begitu dia melihat kehidupan kita yang baik, dia akan cemburu, dan kamu mungkin tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Itu juga benar. Mereka berpelukan dengan manis. Pangeran Yuming datang, melihat ini, dan berkata, pasangan yang serasi yang membuat orang iri. Hanya saja dia tidak tahu bahwa sebutan, pasangan terkutuk, akan melekat padanya selama 600.000 tahun penindasan berikutnya. Dia akan menggunakan sebutan itu untuk memarahi mereka setiap kali dia memikirkan pasangan yang cantik ini. Istana surgawi kura-kura hitam bergerak ke utara bersama sungai surgawi, bergerak semakin jauh dari surga surgawi. Langit berbintang bersinar, dan istana surgawi melewati matahari di samping sungai surgawi. Cahaya mereka terang dan mempesona, dan pemandangannya seindah lukisan. Pasukan langit pergi dan tidak mengejar. Pagoda langit kaca terlalu mencolok, jadi ia disimpan di dalam aula langit luminous dengan orang-orang yang menjaganya. Orang-orang di istana surgawi kura-kura hitam merayakan lagi setelah menghormati mereka yang meninggal. Bintang-bintang dan bulan-bulan di luar sana berkelap-kelip, yang jika dipadukan dengan cahaya dari berbagai harta karun di istana surgawi kura-kura hitam, menciptakan pemandangan seperti neon yang memukau orang-orang.
Tawa dari istana surgawi kura-kura hitam mengalir ke sungai surgawi dan menyebabkan para raja naga di sungai itu mengirimkan pasukan mereka untuk menyelidiki. Sementara itu, Pangeran Yuming terlalu naif, dan putra surga Yin membuatnya mabuk. Naga Kilin dan Yaner melihatnya, yang membuat mereka khawatir. Mereka tahu putra langit Yin akan segera menyerang pagoda langit berkaca. Perayaan berlanjut, dan Pangeran Yuming mabuk di atas meja. Putra langit Yin meletakkan siku Pangeran Yuming di bahunya dan berjalan keluar. Saat dia pergi, dia berkata sambil mabuk, "Aku akan menyuruh pangeran beristirahat." Naga Kilin dan Yaner menguntip mereka diam-diam dan melihat bagaimana putra langit Yin menempelkan manusia kertas di punggung Pangeran Yuming setelah mengantarnya pergi dari perayaan. Putra langit Yin melepaskannya dan menempelkan manusia kertas lain pada dirinya sendiri. Namun, Pangeran Yuming tidak jatuh. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan goyah. Ketika putra surga Yin mengangkat tangannya, demikian pula Pangeran Yuming. Ketika putra langit Yin menurunkan tangannya, demikian pula Pangeran Yuming. Ketika putra surga Yin melangkah maju, demikian pula Pangeran Yuming. "Hehe, saudara Dao, kamu meletakkan pagoda langit berkaca di aula langit luminous dan memerintahkan orang untuk menjaganya. Jika aku memaksa masuk untuk mencurinya, bukankah Dewa Utara akan tahu bahwa akulah pencurinya?" Putra langit Yin tersenyum dan berkata, "Tentu saja kau harus memberikan pagoda langit kaca kepadaku secara pribadi. Aku akan melarikan diri dengan itu dan menyalahkan Sanren Gunung Naga dan wanita itu." Ia menggerakkan hati dan jiwanya dan mengambil manusia kertas lainnya. Ia berlutut untuk meletakkannya di tanah sebelum meniupnya. Di tanah, manusia kertas kecil itu melangkah maju, dan Pangeran Yuming berjalan gemetar menuju aula langit luminous. Putra surga Yin mengendalikan manusia kertas kecil, yang berjalan bersama Pangeran Yuming dan bertindak seperti dia, berjalan sampai ke bagian depan aula. Para dewa yang menjaga pagoda langit kaca melihat sang pangeran dan memberikan penghormatan. Pria kertas itu melambaikan tangan, begitu pula Pangeran Yuming. Putra langit Yin berbisik kepada si tukang kertas, "Aku akan menjaga tempat ini. Pergi dan rayakan. Aku akan tinggal di sini dan menenangkan diri." Pria kertas itu mengulangi perkataannya, dan Pangeran Yuming mengulangi perkataannya. Para dewa yang menjaga pagoda langit berkaca terkejut, dan mereka memberi hormat kepada Pangeran Yuming sebelum menuju ke pesta. Manusia kertas itu melangkah maju, mengendalikan Pangeran Yuming untuk masuk. Jantung putra langit Yin berdebar kencang saat ia menahan kegembiraannya. Ia kemudian menyuruh manusia kertas itu merentangkan tangannya dan memeluk pagoda langit berkaca, yang juga dilakukan oleh Pangeran Yuming. Setelah beberapa saat, Pangeran Yuming berjalan keluar sambil bergoyang-goyang dengan pagoda langit kaca. Putra surga Yin begitu bahagia hingga jantungnya nyaris melompat ke tenggorokannya. Pangeran Yuming semakin dekat dengannya, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan dua aura mendekat dengan cepat. Putra langit Yin terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia diapit oleh dua sosok. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah segar. Yang di sebelah kirinya adalah Putri Dewa Selatan yang mengaku seberat 350 kg, dan yang di sebelah kanannya adalah naga Gunung Sanren, tetapi dengan 6 naga surgawi di atasnya. Mereka jelas makhluk dari alam langit luminous. Kultivasi gadis gemuk itu mungkin lebih tinggi daripada Dragon Mountain Sanren dan Putra Langit Yin, karena dia berhasil menjatuhkan mereka berdua. Putra Langit Yin berada di puncak alam langit luminous dan mempunyai banyak trik, namun sulit mencapai alam tahta kaisar, sehingga dia terjebak di alam langit luminous. Era Naga Han telah berlangsung selama 400.000 tahun sejauh ini. Ada kurang dari 10 orang yang mencapai alam tahta kaisar dalam 600.000 tahun sejak Yang Mulia Surgawi Yu menciptakan alam istana surgawi. Putra surgawi Yin bukan salah satu dari mereka. Sekalipun begitu, dia tidak sanggup jika disergap oleh dua orang itu, apalagi mengingat dia belum pulih dari luka-lukanya meski kultivasinya sudah agak pulih. Hal itu, ditambah dengan fakta bahwa seluruh tubuhnya dikhususkan untuk mengendalikan Pangeran Yuming dengan trik manusia kertas, menempatkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Selain itu, bahkan jika luka-lukanya pulih dan dia waspada, dia bukanlah tandingan Yaner. Yaner memiliki garis keturunan naga hijau dan burung vermilion, dan dia adalah murid perempuan dari Yang Mulia Surgawi Yue. Selain itu, dia mempelajari jalur, keterampilan, dan seni ilahi Dewa Selatan burung vermilion, yang membuatnya mampu. Hanya saja Yaner tidak menyukai kultivasi dan tidak sepenuhnya memahami jalan, keterampilan, dan seni ilahi tersebut. Hal ini mencegahnya untuk menerobos ke alam tahta kaisar. Hal baiknya adalah dia menelan beberapa dewa kuno yang menakutkan dan mencernanya, yang membuatnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Ketika putra langit Yin terlempar ke udara, gadis gemuk itu datang bagai angin puyuh, dan ruang di sekelilingnya berubah menjadi cermin, yang membuatnya menggigil. Ruang di sekitarnya bagaikan permukaan cermin yang memantulkan sosoknya. Cermin itu mulai pecah, dan bayangannya di dalam cermin pun pecah. Putra langit Yin melihat bagaimana Yang Mulia Surgawi Yue bersekongkol melawan reinkarnasi Kaisar Surgawi, Chu Xiao. Bahkan dia hancur di bawah jalur ruang Yang Mulia Surgawi Yue. Seni ilahi ruang angkasa gadis gemuk ini tampaknya bahkan lebih baik daripada milik Yang Mulia Surgawi Yue. Putra Surgawi Yin segera merasakan tubuh jasmani dan roh primordialnya hancur bersama cermin. Jiwanya akan segera menghilang. Dragon Mountain Sunren, aku akan membuat kalian berdua membayar harganya pada akhirnya. Putra Langit Yin berteriak saat tubuhnya tenggelam dan jatuh ke tanah. Aura iblis bergulung, dan bunga iblis berwarna gelap tumbuh dari tanah dan mekar. Tubuh Putra Surga Yin retak saat ia jatuh ke dalam aura jahat. Bunga iblis itu mekar sempurna. Tingginya sekitar 3 hingga 5 kaki dan meledak keluar saat aura iblis menghilang bersamanya. Yaner menyusul, tetapi dia hanya melihat bagaimana auranya menghilang tanpa jejak pada tubuh Putra Surga Yin. Pada saat yang sama, naga kilin berguling bersama 6 naga surgawi sebelum berhenti. Yaner terlalu kuat, dan dia terdorong terlalu jauh. Teriakan datang dari jauh. Konfrontasi singkat mereka mungkin membuat waspada orang lain yang terbang ke sana untuk memeriksa. Naga kilin berdiri sambil kesakitan dan terkejut. Mereka bergegas menuju Pangeran Yuming yang tengah memeluk pagoda langit kaca sambil tertidur dan meneteskan air liur. Manusia kertas masih menempel di punggungnya. Yaner mencoba melepaskan pagoda langit kaca dari pelukannya, tetapi dia memeluknya terlalu erat. Naga kilin mengeluarkan batu ilahi primordium agung yang diperolehnya dari Kinmu dan memanfaatkan apa yang dipelajarinya mengenai kesadaran tertinggi yang agung. Ia berbisik, "Pangeran, ada hamparan awan yang lembut di sini. Anda suka tidur di awan. Anda lelah, sangat lelah. Anda memeluk awan seperti selimut yang lembut." Kesadarannya meledak saat menyerbu otak Pangeran Yuming. Pangeran Yuming melepaskan pagoda langit berkaca dan jatuh ke belakang. Yaner memegangnya dan meletakkannya di tanah dengan lembut. Dia mengambil pagoda langit berkaca dan berkata, "Ayo pergi." Suara-suara terdengar di mana-mana saat suara-suara meneriakkan kata pencuri mengelilingi mereka. Ekspresi naga kilin berubah saat dia berkata, "Kita tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Harta karun ini dapat diandalkan, dapatkan untuk membantu kita." Yaner mengguncang pagoda langit kaca dan berkata, "Kabut, angin dan guntur." Kabut tebal dan pekat membanjiri pagoda langit berkaca dan langsung menutupi istana surgawi kura-kura hitam. Tak lama kemudian, angin dan guntur datang menutupi teriakan orang-orang. Naga kilin terbang keluar sambil menyeret Yaner bersamanya. Dengan bantuan pagoda langit berkaca, naga kilin dan Yaner dengan cepat melarikan diri dari istana surgawi kura-kura hitam bersama 6 naga surgawi. Ketika menoleh ke belakang, istana surgawi itu masih diselimuti kabut. Naga kilin dan Yaner membawa pagoda langit berkaca, menciumnya sambil melompat-lompat dan menari kegirangan. 6 naga surgawi mengelilingi harta karun nomor 1 di dunia ini, bernyanyi dan menari, tampak sangat ceria. Tiba-tiba, naga kilin berhenti dan berkata, "Sepertinya kita kekurangan 1 orang, oh tidak, Master Sekte masih berada di istana surgawi kura-kura hitam." Semua orang saling berpandangan, tak bisa berkata apa-apa. 6 naga surgawi itu berulang kali batuk sambil melihat sekeliling. Mereka kemudian mulai bersiul. Yaner menghentakkan kakinya dan berkata, "Kita hanya berpikir untuk menghajar Putra Langit Yin dan mencuri barang-barang, dan akhirnya lupa bahwa Tuan Muda masih berada di istana surgawi kura-kura hitam. Tuan Muda bahkan terluka parah dan tidak dapat menggerakkan kesadarannya. Apa yang harus kita lakukan?" Ekspresi naga kilin berubah saat dia mondar-mandir. "Tujuan mencuri pagoda langit berkaca adalah karena Master Sekte terluka parah, jadi kami membutuhkan keajaiban harta karun ini untuk melindungi kami. Sekarang setelah kami memiliki harta karun ini, kami telah kehilangan Master Sekte." Naga muda dari surga itu menghentikan siulannya dan berbisik, "Berhenti bersiul, aku mau kencing." Suara siulan itu berhenti. Semua orang tidak bergerak di sungai surgawi itu. Di bawah kaki mereka, seekor ikan hitam besar di sungai itu berenang dengan santai, sambil mengeluarkan lolongan aneh. Master Sekte pasti baik-baik saja. Naga kilin melihat ke arah istana surgawi kura-kura hitam dan melihat banyak orang berlarian keluar dan menyerbu ke arah mereka. Dia segera menegaskan, "Master Sekte selalu pintar. Selama ini, dia harus mengurus kita, bukan kita yang mengurusnya. Ayo kita pergi dulu, dia pasti bisa mengurus dirinya sendiri." Yaner dan 6 naga surgawi menganggukkan kepala mereka. Semua orang lalu bergegas pergi.
Apakah kamu sudah memberikan pohon harta karun darah naga kepada Master Sekte? Ya, dan ada lentera di pohon itu. Ya, baguslah. Kalau keadaan memburuk, dia masih bisa memadamkan lentera dan kembali ke kapal hantu. Di ruang tamu Jade Capital City, Kinmu mendengar keributan di luar dan sedikit bingung. Apa yang terjadi? Mungkinkah Lompi dan Yaner ada di sini untuk mencuri pagoda langit berkaca? Setelah beberapa saat, Kinmu berkata dengan bingung, mengapa Yaner dan Lompi masih belum kembali. Setelah sekian lama, Kinmu akhirnya yakin. Orang-orang ini, setelah mencuri pagoda langit berkaca, mereka meninggalkanku begitu saja. Mereka berdua tidak berperasaan. Dia tidak dapat berbuat apa-apa kepada siapapun sekarang. Jika dia kabur dan ditemukan, dia akan tertangkap sebagai pencuri dan tidak akan dapat berbuat apa-apa. Pangeran Yuming akhirnya terbangun dari mabuknya dan terkejut ketika mengetahui bahwa pagoda langit kaca telah hilang. Dia berteriak, siapa yang mencurinya? Ketika dia mendengar bahwa pelakunya adalah naga Gunung Sanren dan seorang putri dari keluarga Dewa Selatan, dia bahkan lebih terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya dia sadar kembali dan berkata, beritahu orang-orang kita untuk menghentikan pengejaran dan kembali ke Istana Surgawi. Meskipun pagoda langit kaca adalah harta yang berharga, kehidupan orang-orang kita lebih penting. Kita akan segera kembali ke Kutub Utara. Tidak boleh ada penundaan lagi. Saat rakyatnya kembali ke Istana Surgawi, Pangeran Yuming menenangkan hati Daonya dan sepenuhnya fokus untuk memimpin Istana Surgawi menyusuri Sungai Surgawi kembali ke Kutub Utara. Hanya saja orang tuanya telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menempa pagoda langit berkaca. Ketika dia memikirkannya, dia tidak dapat menahan rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Pasangan terkutuk itu, Pangeran Yuming mengumpat dengan marah. Kinmu dengan hati-hati mengatur cahaya dan tetap di tempatnya. Dia terus memobilisasi teknik 3 eliksir tubuh penguasa, mengandalkan batu asal primordium agung untuk membantunya pulih ke kondisi puncaknya sesegera mungkin. Selama periode ini, beberapa dewi ular terbang datang untuk membersihkan ruangan. Kinmu tidak punya pilihan selain menggunakan kesadarannya untuk bersembunyi dari mereka. Namun, pada malam hari, ruang tamu itu menyala, sehingga banyak orang memperhatikannya. Hanya saja, saat mereka masuk ke ruangan untuk memeriksa, mereka tidak dapat menemukan apapun atau memastikan dari mana datangnya cahaya itu. Akibatnya, banyak yang ketakutan. Lambat laun berita tentang kamar tamu berhantu itu pun tersebar di kalangan masyarakat. Setelah sekitar 10 hari, Kinmu akhirnya merasa kesadarannya telah stabil, dan cairan primordial dalam tubuhnya hampir habis. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia melihat ke dalam tubuh jasmaninya dan melihat bahwa otot-otot tubuh jasmaninya yang terlahir kembali seperti batu giok, darahnya berwarna merah tua. Baik ki maupun darahnya berkembang pesat. Ketika dia bergerak dengan lembut, tubuhnya bersinar di mana-mana saat hampir 2000 penampakan dewa kuno muncul, ritme dao mereka berputar di sekitarnya. Wawasan dan pengetahuan kakak senior sangat luar biasa. Dia menggunakan begitu banyak cairan purba untuk merekonstruksi tubuh jasmani saya, meningkatkannya secara signifikan. Ia sangat gembira. Ia memang kakak seniorku, benar-benar tua dan berpengalaman. Wawasan dan pengetahuannya jauh lebih tinggi dariku. Selama kultivasiku sehari-hari, aku hanya berani menggunakan setetes cairan primordial paling banyak. Namun, ia menggunakan satu kuali penuh cairan untuk merekonstruksi tubuh jasmaniku. Kinmu melihat harta karun ilahi embrio roh ini dan melihat bahwa matahari, bulan, dan bintang yang direkonstruksi lebih terang dari sebelumnya. Langit seperti cermin dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menyilaukan. Yudu redup dan suram, sehingga sulit untuk mengukur kedalamannya. Setiap istana surgawinya baru dan berkilau, dengan irama dao yang tenang bergema dari sana. Berbagai irama dao berkumpul bersama, tampak seperti mereka mencoba membentuk melodi dao agung dengan ribuan keajaiban dao di dalamnya. Kakak senior memang berpengetahuan luas. Kinmu memujinya lagi dalam hatinya. Setelah dia menanggung musibah ini, harta karun ilahi embrio rohnya sebenarnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Harta karun itu sekali lagi meluas keluar, dan gelombang ki vitalnya seperti api yang berkobar menyapu dataran atau banjir raksasa yang menelan langit dan bumi, kuat dan melimpah. Kesadarannya tidak meningkat banyak tetapi lebih ulet dari sebelumnya. Kinmu menghela napas lega dan berdiri. Ia menarik kembali kesadarannya yang tersimpan di pohon harta karun darah naga dan bergerak ke samping jendela, membukanya untuk melihat keluar. Saat itu siang hari, kesadarannya beriak, menarik pohon harta karun darah naga dan lentera ke dalam alisnya, menyimpannya di tanah katakin. Dia kemudian membuka pintu dan berjalan keluar, berpikir dalam hati,
setelah kematian Kaisar Surgawi, para Yang Mulia Surgawi akan memperebutkan tubuh jasmaninya. Aku harus pergi dan melihatnya. Aku juga harus bertemu dengan Yang Mulia Surgawi Yun. Dia diam-diam meninggalkan istana surgawi kura-kura hitam dan tiba di puncak sungai surgawi. Tiba-tiba, dia melihat arus deras di bawah istana surgawi. Seekor kura-kura hitam berkepala naga sedang membawa istana, bergerak ke utara di sepanjang sungai. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan suara keras, "Pangeran Yuming, apakah kamu mengenali Mu Qing?" Kura-kura hitam itu memang Pangeran Yuming. Karena telah kehilangan harta karunnya, ia mengambil inisiatif untuk menghukum dirinya sendiri dengan membawa istana surgawi kura-kura hitam ke kutub utara. Ketika mendengar kata-kata itu, ia segera melambat dan berteriak, "Mu Qing. Apakah itu Yang Mulia Surgawimu?" Qin Mu tersenyum dan mengangguk. "Benar sekali. Aku sedang dikejar oleh musuhku dan harus mencari perlindungan sementara di kediaman harta karunmu untuk menghindarinya dan memulihkan diri dari luka-lukaku. Mohon maaf karena tidak memberi tahumu." Pangeran Yuming buru-buru berkata, "Yang Mulia Surgawi, jangan salahkan dirimu sendiri. Kalau dipikir-pikir, aku harus memanggilmu, Guru. Jika kamu tidak memberikan jalan untuk menjadi dewa kepadaku, aku tidak akan berada di tempatku saat ini. Yang Mulia Surgawi, jika kamu mengizinkanku untuk berubah, mari kita bertemu di Istana Surgawi. Aku akan memerintahkan orang-orangku untuk menyambutmu dengan ramah." Ketika Qin Wu melihat betapa perhatian dan hangat hatinya, dia menggelengkan kepalanya. "Musuhku sangat kuat, karena itu, aku tidak bisa menampakkan diri di Istana Surgawi kura-kura hitam milikmu. Aku tidak ingin melibatkanmu." Pangeran Yuming bertanya, "Bolehkah aku bertanya, siapa musuh Yang Mulia Surgawi?" "Kaisar Agung." Ekspresi Qin Mu sedikit muram saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu mungkin belum pernah mendengar tentangnya. Namun, saat kamu kembali bersama Dewa Utara, mereka akan menjelaskan kepadamu asal-usul Kaisar Agung." Pangeran Yuming ragu-ragu sejenak dan berkata, "Yang Mulia, saya telah kehilangan harta keluarga saya. Saya ingin meminta Yang Mulia untuk tinggal beberapa hari lagi dan menasihati saya di depan orang tua saya agar saya tidak dihukum." Qin Mu tersenyum ambigu. "Pangeran, aku akan membawa celaka bagimu dan pasangan Dewa Utara jika aku tetap tinggal. Mengenai hukumanmu karena kehilangan harta karun itu, aku akan memohon kepadamu saat kita bertemu lagi." Pangeran Yuming tidak berani menahannya. Dia mengantarnya keluar dari istana surgawi kura-kura hitam, melambaikan tangan saat dia melihatnya pergi. "Yang Mulia Surgawi, jangan lupa untuk memohon padaku." "Surga Han Surga Surgawi." Yang Mulia Yun duduk dan menghela napas panjang lega saat seorang pemuda dengan penampilan kekanak-kanakan maju untuk menawarkan teh. "Tuan, apakah Kaisar Surgawi sudah meninggal?" Yang Mulia Yun menyesap tehnya dan menghela napas panjang lega. Ia lalu meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Dia akhirnya meninggal. Wei Su, pembunuhan Kaisar Surgawi adalah masalah yang sangat penting. Aku tidak dapat membocorkan detailnya sebelumnya, jadi aku tidak memberitahumu tentang hal itu." Pemuda itu tersenyum. "Aku tahu, untuk hal-hal seperti ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Untuk mencapai hal-hal besar, seseorang harus mengendalikan mulutnya. Guru, dalam perjalanan ke surga ini, ke tangan siapa tubuh jasmani Kaisar Surgawi jatuh? Tidak ada yang bisa mengendalikan tubuh jasmaninya sepenuhnya. Kami akhirnya saling menekan dan bertengkar satu sama lain." Yang Mulia Surgawi Yun menyesap tehnya lagi dan berkata, "Karena itu, masing-masing dari kita meninggalkan satu aliran esensi vital kita di tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Dengan begitu, kita dapat mengendalikan tubuhnya bersama-sama. Ini mungkin hasil terbaik. Meskipun perseteruan antara kita dan para dewa setengah itu sangat dalam, itu dimulai dengan para dewa kuno. Para dewa kuno adalah sumber dari semua bencana, dan Kaisar Surgawi berada di balik semua ini. Sekarang setelah dia meninggal, saya telah membicarakannya dengan Yang Mulia Surgawi Hao, dan kita akan membuat surga surgawi meninggalkan alam purba sehingga para dewa kuno tidak dapat dengan mudah turun ke batas bawah. Dengan cara ini, para dewa kuno tidak akan dapat mengganggu orang-orang di alam purba." "Bagaimana dengan Earth Count?" Pemuda itu mengangkat alisnya dan berkata, "Bagaimana dengan Ibu Pertiwi dan Adipati Langit? Dewa-dewa kuno ini juga harus mati." "Tuan, sekarang setelah Anda menyingkirkan Kaisar Langit kuno, Anda telah kehilangan banyak semangat. Kita harus menindaklanjuti kemenangan ini dengan serangan lain dengan bergabung dengan Yang Mulia Langit Hao, mengendalikan Kaisar Langit kuno untuk membunuh Ibu Pertiwi, Pangeran Bumi, dan Adipati Langit." Yang Mulia Yun sedikit mengernyit dan berkata, "Bukanlah Adipati Langit, Pangeran Bumi, atau Ibu Pertiwi yang membawa bencana ke alam purba, melainkan para dewa di bawah Kaisar Langit. Adipati Langit mengendalikan Suandu,
matahari, bulan, bintang, dan rasi bintang, dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Pangeran Bumi mengendalikan Yudu dan tempat orang mati, dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Meskipun Ibu Pertiwi sombong, dia telah merawat semua makhluk di alam purba selama bertahun-tahun, dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa membunuh mereka? Pemuda itu masih ingin berkata lebih banyak, tetapi Yang Mulia Yun tersenyum dan berkata, juga, berkat ketiga keberadaan ini, kita dapat mengalahkan Kaisar Surgawi. Kalau tidak, situasi setelah kematian Kaisar Surgawi tidak akan begitu damai dan tanpa kejadian. Wajah pemuda itu memerah saat dia meninggikan suaranya. Tuan, Kaisar Langit sudah mati. Kita bisa menipu orang-orang di dunia, tetapi kita tidak bisa menyembunyikannya dari Adipati Langit, Pangeran Bumi, dan Ibu Pertiwi. Ketiga raksasa ini mendambakan kekuatan dan wewenang Kaisar Langit dan pasti akan memberontak. Kita akan menyesalinya di masa depan jika kita tidak membunuh mereka sekarang. Tuan ingin menyatukan alam semesta dan menjadi penguasa langit dan bumi. Xiao Weisu, kau kurang hati-hati. Yang Mulia Yun menamparkan meja dan berteriak, cukup. Tujuanku hanya untuk membantu umat manusia bertahan hidup, bukan untuk kekuatanku sendiri. Adipati Langit, Pangeran Bumi, dan Ibu Pertiwi, masing-masing memiliki tugasnya sendiri. Mereka tidak hanya tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi mereka juga telah memberikan kontribusi. Bagaimana kita bisa membunuh orang yang tidak bersalah? Pikirkan sendiri. Pemuda itu, Xiao Weisu, menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Ia lalu berdiri dan hendak pergi. Yang Mulia Ling kebetulan berjalan mendekat, dan Xiao Weisu buru-buru membungkuk. Bibi Senior Ling, Yang Mulia Ling melambaikan tangannya, dan Xiao Weisu pergi. Celestial Venerable Ling memperhatikan saat dia berjalan pergi. Baru kemudian dia memasuki aula. Ada pertengkaran lagi dengan Xiao. Murid ini terlalu ekstrim. Yang Mulia Surgawi Yun sakit kepala dan mengusap pelipisnya. Dia benar-benar ingin melenyapkan semua dewa kuno, termasuk Adipati Langit, Ibu Pertiwi, dan Pangeran Bumi. Apakah mereka pernah jahat? Sebaliknya, mereka mengatur tatanan ribuan dunia dan surga. Jika mereka mati, pergerakan bintang akan menjadi tidak teratur, roh jahat akan ada di mana-mana dengan hantu berlarian merajalela, dan surga akan menyebabkan kematian manusia dan kepunahan hewan. Itu akan menjadi bencana besar. Aku tidak menyukai Xiao Weisu. Yang Mulia Surgawi Ling berkata, dia terlalu sombong dan membuat orang merasa bahwa dia tidak bisa diandalkan. Yang Mulia Yun tertawa. Namun, mengingat bakatnya, dia adalah seorang jenius di antara umat manusia yang jarang terlihat dalam ratusan ribu tahun. Bagaimanapun, manusia tidak memiliki garis keturunan dewa atau iblis dan akan membutuhkan generasi muda praktisi yang kuat. Xiao Weisu adalah pemimpin di antara mereka. Prestasinya di masa depan tidak akan kalah dengan kita. Celestial Venerable Ling berpikir sejenak, lalu berkata, Anda adalah kaisar, dan ini adalah masalah yang harus Anda pikirkan. Saya datang kepada Anda untuk hal lain. Sekarang masalah Kaisar Surgawi telah diselesaikan, keempat dewa telah kembali ke empat surga ekstrim. Selain dari Heaven Duke, Earth Count, dan Mother Earth, kita tidak perlu khawatir tentang dewa-dewa kuno lainnya. Musuh terbesar kita bukan lagi para dewa kuno, melainkan para dewa setengah. Yang Mulia Surgawi Yun berkata, saya mengerti. Yang Mulia Ling berkata, kekuatan setengah dewa lebih besar daripada manusia. Bahkan bakat manusia yang luar biasa seperti Putra Surga Yin dan Yang Mulia Huo sebenarnya membantu setengah dewa. Jika mereka membantu kita, bersama dengan Yang Mulia Yu, kita setidaknya harus menyamai setengah dewa. Yang Mulia Surgawi Yun mengangguk dan berkata, saya mengerti, tapi Yang Mulia Surgawi Huo tidak. Dia mendesah lagi. Yang Mulia Huo punya cara berpikirnya sendiri. Dalam hatinya, kemenangan kita kali ini bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena kekuatan Yang Mulia Hao. Dia memiliki ekspresi sedih yang sulit dihilangkan. Yang Mulia Surgawi Huo percaya bahwa kita mengandalkan kekuatan para saudari permaisuri untuk membasmi Kaisar Surgawi. Selain itu, hubungan antara para saudari permaisuri dan Yang Mulia Surgawi Hao sangat dekat. Para dewa setengah memiliki beberapa eksistensi yang lebih kuat daripada manusia, seperti Raja Dewa Su, Putri dari Earth Count, Raja Dewa Leluhur, Putra dari Heaven Duke, dan Kaisar Dewa Langsuan. Seekor burung yang bijaksana memilih pohonnya. Aku tidak menyalahkannya atas keputusannya. Celestial Venerable Ling mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan Celestial Venerable Yu? Bisakah kita membujuknya? Yang Mulia Yun menggelengkan kepalanya. Hanya ada satu orang yang bisa membujuknya, dan dia sudah mati. Yang Mulia Ling terdiam. Satu-satunya orang yang dihormati oleh Yang Mulia Surgawi di dunia ini adalah Yang Mulia Surgawi Yu.
Namun, dia telah meninggal selama 400.000 tahun. Yang Mulia Surgawi Hao dan yang lainnya telah memasuki aliansi surga. Celestial Venerable Ling berkata, bahkan sebagai seseorang yang tidak terlalu peka terhadap dunia luar, aku dapat merasakan arus bawah yang jahat di aliansi surga. Ketika kami pertama kali mendirikan aliansi surga, kami tidak pernah menyangka bahwa aliansi surga akan perlahan-lahan ditelan oleh pihak lain. Aku tahu, Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum dan menghiburnya, katanya, jangan khawatir, aku mengerti jalan di depan memang sulit, tetapi ada aku di sekitarmu. Yang Mulia Ling merasa tenang setelah mendengar kata-katanya. Saya selalu mengabdikan diri untuk penelitian dan jarang peduli dengan dunia luar. Jika Anda mengalami kesulitan, jangan ragu untuk mengungkapkannya. Saudari Yue dan saya pasti akan mendukung Anda semampu kami. Yang Mulia Yun tertawa. Fokus saja pada penelitian seni ilahi Anda dan jangan repot-repot dengan hal-hal yang merepotkan ini. Saya menantikan seni ilahi Anda yang tidak berubah. Dia tertawa terbahak-bahak. Setelah seni ilahi Anda selesai, saya harus menjadi orang pertama yang memasukinya. Bepergian melintasi zaman, bertemu dengan para pahlawan di setiap era. Dia berkata dengan penuh kepahlawanan, saya ingin pergi ke tahun pertama era Naga Han dan mengunjungi Yang Mulia Surgawi Yu. Saya tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi jalan, keterampilan, dan seni ilahi bersamanya saat dia masih hidup. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Saya ingin pergi ke masa depan untuk menemui Yang Mulia Qin dan Yang Mulia Mu. Mereka berdua pasti dari masa depan. Saya harus mengunjungi mereka untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Saya juga ingin menyaksikan seni ilahi masa depan dan pergi ke masa lalu untuk menebus penyesalan saya. Dia mondar-mandir dengan gembira, sambil bertepuk tangan dan berkata, saya merasa punya banyak hal yang ingin saya lakukan. Celestial Venerable Ling tertawa. Ini masih tahap awal. Aku baru saja menguji kapal hantu itu dengan sukses. Aku bahkan tidak tahu kemana kapal itu telah bertransmigrasi. Yang Mulia Yun berkata dengan nada menyemangati, ketika ada kesempatan pertama, pasti akan ada kesempatan kedua. Kamu pasti akan berhasil. Celestial Venerable Ling sangat senang. Pertama kali dia diakui adalah ketika Qin Mu dan Qin Ye melakukan perjalanan kembali dari masa depan. Ketika semua orang tidak setuju dengannya, keduanya mendukungnya dan bahkan menemaninya untuk mempelajari seni penciptaan dan substansi yang tidak berubah. Kali kedua dia diakui adalah ketika Qin Mu kembali ke masa lalu, memperlihatkan jepit rambutnya kepadanya. Dan yang ketiga kalinya adalah ketika Yang Mulia Surgawi Yun mengizinkannya membantu Nyonya Yuanmu mengubur rahasia pengawal hutan berbulu dan kapal hantu dalam sejarah. Sekarang adalah keempat kalinya. Sejak tahun pertama Naga Han hingga sekarang, dalam 400.000 tahun, telah ada 4 ucapan terima kasih. Hal ini membuatnya tersenyum seperti gadis kecil yang tidak bersalah yang akhirnya menerima hadiah yang telah lama ditunggu-tunggunya. Qin Mu memegang lentera dan mengikuti arus sungai surgawi. Ia menciptakan seekor naga melalui visualisasi, yang membawanya saat naga itu berlari kencang di permukaan air, pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia mengenakan jubah Wei Suifeng. Bagaimanapun, Wei Suifeng adalah kaisar awan tak berujung, jadi jubah itu adalah harta karun. Saat berkibar tertiup angin, jubah itu membuatnya merasa ringan dan riang. Ada banyak pikiran di kepala Qin Mu. Sekarang sudah 400.000 tahun sejak era Naga Han, dan masih ada 100.000 tahun lagi sebelum berakhirnya era tersebut. Saat itu, Yang Mulia Yun akan meninggal, dan Yang Mulia Yue akan hidup tenang dalam pengasingan, hanya menyisakan Yang Mulia Ling untuk mendukung semuanya. 10 Yang Mulia Surgawi akan bangkit, dan sejarah brutal akan terus berlanjut hingga era cahaya merah dan era kaisar tinggi hingga Yang Mulia Surgawi Ling terbunuh di sungai surgawi. Dia punya banyak hal yang ingin diubah. Akan tetapi, setelah transmigrasi ini, ia hanya mempunyai 2 kesempatan lagi. Di era ini, masih banyak hal-hal yang disesalkan terjadi dan masih banyak rahasia yang harus ia ungkap. Akan tetapi, dia tidak mungkin bisa menggunakan 2 kesempatan yang tersisa sepenuhnya pada era Naga Han. Seperti yang dikatakan Wei Suifeng, dia bisa meninggalkan 2 kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti. Inilah kali terakhirnya kembali ke era Naga Han. Dia benar-benar ingin bertemu dengan Yang Mulia Surgawi Yun sebelum kembali ke kapal hantu. Untuk mengobrol lama dengannya, mengakuinya sebagai teman Dao, dan membicarakan aspirasi masing-masing. Ia ingin berbicara riang dengannya sambil minum anggur dan minum sepuasnya. Dia juga ingin mendengarkan pandangan Yang Mulia Surgawi Yun tentang masa depan dan pendapatnya tentang masa lalu. Jarang sekali orang yang mempunyai sahabat karib dalam hidup, kecuali jika sahabat karibnya hidup di masa lalu, sedangkan dirinya hidup di masa depan. Di masa depan, Yang Mulia Surgawi Hao, Lang Xuan, Su,
Kaisar Agung, Raja Dewa Leluhur, Yang Mulia Surgawi Huo, Yuanmu, Permaisuri Surgawi, dan bahkan Kaisar Surgawi kuno yang bereinkarnasi secara bertahap akan mendapatkan kekuasaan dan berkolusi untuk berkomplot melawan Yang Mulia Surgawi Yun. Dia akan mati di surga Surgawi Han. Dia diam-diam berpikir dalam hatinya, garis keturunannya akan dikutuk oleh Kaisar Agung dan tidak akan hidup sampai mereka menjadi dewa. Jiwanya akan disegel oleh Kaisar Agung juga, selamanya terperangkap dalam kekosongan tertinggi dari surga kesadaran agung yang menyeluruh. Mayatnya akan dikirim ke Great Void oleh Kaisar Agung, disegel dalam tubuh jasmaninya sebagai rampasan perang. Sahabat Dao, rasa sakit dan penderitaan yang menunggumu sungguh tak tertahankan. Dan apa yang menanti umat manusia pun akan sama. Kau telah memikul beban dari zaman kuno. Dan di masa depan, aku akan mengambil alih tugas itu darimu. Kinmu menyingkirkan pikiran-pikiran di kepalanya. Langit masih jauh dan akan membutuhkan 10 hari lagi untuk berjalan. Kinmu melepaskan lentera di tangannya. Di bawah kendali ki vitalnya, lentera itu melayang di sampingnya saat ia melanjutkan perjalanannya. Dia mengeluarkan telur Taisi. Telur itu mengeluarkan suara Dao yang berdengung dalam, membuatnya tampak seolah-olah dewa kuno sedang berbisik. Kinmu mendengarkan suara itu, mencoba menentukan keajaibannya. Yin dan yang belum terpecahkan untuk Dao Taisi, dan juga belum memiliki substansi apapun. Untuk menyelamatkan Celestial Venerable Ling, ia perlu memahami Dao Taisi. Telur Taisi terus mengeluarkan suara itu, dan seolah-olah dewa kuno yang belum lahir sedang berbicara kepadanya. Namun, Kinmu tidak dapat memahami kata-kata yang tidak jelas itu. Memecahkan Dao Taisi tidak lebih sulit daripada menciptakan seni ilahi yang tidak berubah dari awal. Jika Yang Mulia Ling dapat menciptakan seni ilahi yang mengguncang bumi, saya juga dapat memecahkan misteri dan keajaiban Dao Taisi. Ia berdiri di atas kepala naga yang telah ia bayangkan dan memejamkan mata. Ia kemudian memasuki mimpinya. Dalam mimpinya, jutaan Kinmus yang mungil mengelilingi telur Taisi, mendengarkan suara Dao yang keluar darinya, mencoba merekam misteri dan keajaiban suara Dao dalam jalur rune Dao besar. Maha, Kinmu yang mungil menopang dagunya sambil menjilat kuasnya. Wajahnya dipenuhi bercak tinta. Jigu, Kinmu kecil di sisi lain begitu bersemangat sehingga dia menggerakkan kuasnya dengan cepat, mencatat Dao besar dan bentuk rune yang baru saja dia pahami. Tanpa disadari, 10 hari telah berlalu. Kinmu terbangun dari mimpinya dan dapat melihat langit di depannya, jadi dia menyingkirkan telur Taisi. Telur Taisi adalah masalah penting, dan dia tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa telur dewa kuno ini ada di tangannya. Dalam beberapa hari terakhir, ia menggunakan jalur mimpi untuk memilah 5 rune Taisi. Namun, karena Dao Taisi tidak jelas, ia tidak dapat memverifikasi apakah kelima rune itu benar atau salah. Aku perlu menemukan catatan Celestial Venerable Ling yang disembunyikan oleh kakak senior dan mencoba memahami seni ilahinya. Setelah itu, aku akan membandingkannya dengan 5 rune yang kupahami untuk memverifikasi apakah semuanya benar. Kinmu merasa sangat pusing. Kakak senior bukan tupai, mengapa dia suka sekali menyembunyikan sesuatu? Memverifikasi kelima rune Taisi sangatlah penting. Jika salah satu di antaranya ternyata benar, ia dapat menggunakannya untuk perlahan-lahan menyimpulkan lebih banyak rune. Langkah pertama selalu yang tersulit. Dari nol, selama dia bisa membangun, satu, itu akan menjadi bagian terpenting dari solusinya. Bila ada yang satu, pasti ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Langit sudah dekat, jadi Kinmu mengubah penampilannya menjadi setengah dewa dan menyusup ke langit. Sekarang, langit telah benar-benar kehilangan hiruk-pikuk era naga Han awal, 36 istana langit telah meninggalkan langit, terbang ke seluruh bagian alam semesta. Banyak dari 72 aula tahta juga telah pergi. 36 istana surgawi dan 72 aula tahta membentuk surga surgawi. Bersama dengan ibu kota Giok, jalan surgawi, dan pasar surgawi, mereka membentuk badan utama surga surgawi. Saat ini, tidak adanya begitu banyak istana surgawi dan aula tahta membuat surga surgawi tampak seperti telah jatuh ke dalam keadaan yang membawa malapetaka. Selain itu, kepergian istana-istana dan balai-balai tahta surgawi ini juga membawa pergi sebagian besar pasukan besar surga surgawi. Ketika surga surgawi mengirim pasukan untuk menghentikan mereka, pertempuran besar antara para dewa dan setan meletus, menyebabkan kepanikan bagi orang-orang di surga surgawi. Ketika Kinmu melewati ibu kota Giok, dia melihat penguasa matahari agung di kejauhan, tampak seperti burung yang linglung dan berjongkok di menara ibu kota Giok. Dia tampak kaku dan putus asa. Setelah waktu yang lama, dia mengepakkan sayapnya, tetapi dia tidak tahu harus kemana.
Saya khawatir hari itu tidak lama lagi akan bertepatan dengan hari ketika penguasa Matahari Agung tertusuk panah di punggungnya, pikir Kinmu. Dia mencari kemana-mana di langit, tetapi tetap tidak dapat menemukan naga Kilin dan Yaner. Dia tidak tahu di mana mereka dan 6 naga surgawi bersembunyi setelah mereka mencuri pagoda langit berkaca. Kemungkinan besar, mereka mematikan lentera dan kembali ke kapal hantu. Kinmu berjalan keluar dari gerbang surgawi selatan. Mungkin terjadi pertempuran sengit di sana, mengingat gerbangnya rusak. Banyak pekerja surgawi sedang memperbaikinya. Dia turun menyusuri sungai surgawi dan melihat ke belakang. Langit surgawi telah menjulang tinggi di langit alam primordial, dan hanya masalah waktu sebelum ia pergi. Pada saat ini, getaran dahsyat menjalar dari alam primordial. Kinmu mengikuti gelombang kejut itu dan melihat banyak dewa setengah dengan tangan terangkat tinggi, memegang istana surgawi yang sangat besar saat mereka terbang menuju surga. Para dewa setengah itu penuh kegembiraan dan tampak sangat gembira. Istana surgawi itu adalah istana surgawi Kaisar Dewa Langsuan, dan para dewa setengah itu adalah bawahannya. Mereka sangat bersemangat saat memindahkan istana Dewa Langsuan ke surga. Terjadi kekosongan kekuasaan setelah kepergian banyak dewa kuno, sehingga saat ini merupakan waktu yang tepat untuk merebut kekuasaan. Tidak heran penguasa Matahari Agung tampak begitu murung. Era para dewa kuno telah berakhir, sementara era para dewa setengah telah tiba. Kinmu menyaksikan istana surgawi ini menjulang semakin tinggi. Ia kemudian berbalik dan melanjutkan perjalanan menuju surga surgawi Han. Ia berpikir, di dunia ini, konflik antara para dewa kuno dan para poskelestial bukanlah hal utama lagi. Sebaliknya, kini digantikan oleh konflik antara para dewa setengah dan para poskelestial. Inilah tepatnya alasan di balik munculnya era cahaya merah. Dalam perjalanannya ke surga Han, dia melihat beberapa istana surgawi yang ditopang oleh setengah dewa yang bersemangat, terbang menuju surga. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Meskipun Kaisar Langit kuno telah mangkat dan era dewa-dewa kuno telah berakhir, para dewa setengah telah menjadi dewa-dewa kuno yang baru. Saat itu, para dewa setengah juga merupakan pemimpin revolusi naga Han dan bahkan lebih radikal daripada yang mulia surgawi dari ras manusia. Sekarang, mereka telah menggantikan para dewa kuno, menjadi penguasa baru. Kinmu menundukkan kepalanya dan menatap permukaan sungai surgawi yang tenang, melihat pantulan dirinya sendiri. Dia menatap bayangannya di sungai surgawi, dan sungai itu pun menatap balik padanya. Tawa riang dari para dewa setengah terdengar. Para prajurit pemberani yang membunuh naga jahat akhirnya menumbuhkan cakar dan gigi tajam, menjadi naga jahat itu sendiri.